Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Nafakta. Di dunia penerbangan militer, nama Dassault Rafale telah membuat Perancis terkenal dari kemandirian industri pertahanan. Ketika negara-negara Eropah lain memilih untuk berkolaborasi dalam proyek Eurofighter, Perancis mengambil langkah berbeda. Mereka ingin merancang pesawat tempur yang sepenuhnya bisa diandalkan tanpa harus bergantung pada pihak luar, baik dalam desain, mesin maupun sistem persenjataan. Dari keputusan itulah Rafale lahir, bukan hanya sebagai pesawat tetapi pernyataan politik dan teknologi. Rafale dirancang dengan filosofi Omni Role, artinya satu pesawat yang mampu menjalankan berbagai jenis misi tanpa perlu berganti konfigurasi besar-besaran. Dalam satu penerbangan, Rafale bisa melakukan pengintaian, pertempuran udara jarak dekat, serangan presisi ke target di darat, bahkan misi anti kapal. Konsep ini membuatnya menjadi salah satu pesawat tempur paling fleksibel di dunia. Pilot tidak lagi dibatasi oleh peran tertentu. Mereka menyesuaikan misi di udara berdasarkan situasi dan perintah langsung dari pusat komando. Secara teknis, Rafale ditenagai oleh dua mesin Snecma M882 yang masing-masing menghasilkan daya dorong sekitar 75 kN. Kombinasi dua mesin ini memungkinkan pesawat terbang dengan kecepatan maksimum Mach 1,8 atau lebih dari 2000 km per jam. Desain aerodinamikanya yang khas, dengan sayap delta dan kanat kecil di depan, membuat Rafale mampu bermanuver dengan sangat lincah. Ia dapat menanjak tajam, memutar dalam radius sempit dan stabil bahkan dalam kecepatan rendah, kemampuan yang penting dalam pertempuran udara jarak dekat. Namun, keunggulan sejati Rafale tidak hanya terletak pada performa fisiknya, melainkan pada kecerdasan sistem elektroniknya. Perancis sejak awal menekankan integrasi penuh antara pilot dan pesawat. Kokpit Rafale dirancang menyerupai ruang kendali digital, lengkap dengan layar sentuh, proyeksi data pada kaca helm dan sistem kontrol yang hampir seluruhnya terkomputerisasi. Pilot tidak hanya menerbangkan pesawat, mereka mengelola data tempur dalam waktu nyata. Semua sensor, radar dan sistem senjata saling terhubung, memungkinkan pengambilan keputusan cepat dalam situasi pertempuran yang berubah-ubah. Salah satu fitur paling menonjol adalah Spectra, sistem peperangan elektronik yang menjadi kebanggaan Rafale. Teknologi ini melindungi pesawat dari ancaman radar dan rudal dengan cara mendeteksi, mengacaukan, bahkan menipu sistem pelacakan musuh. Spectra mampu mengenali jenis radar lawan, memperkirakan asal serangan, lalu strategi pertahanan terbaik secara otomatis. Dalam banyak kasus, sistem ini berhasil menggagalkan serangan tanpa mengharuskan pilot bermanuver menghindar ekstrim. Spectra membuat Rafale seolah memiliki perisai digital yang menjaga setiap sisi tubuhnya. Di sisi ofensif, Rafale dilengkapi dengan radar AESA RBI-2 yang memungkinkan deteksi multi-target hingga jarak ratusan kilometer. Radar ini dapat melacak hingga 40 target sekaligus, mengidentifikasi ancaman prioritas dan mengarahkan rudal dengan presisi tinggi. Kelebihan ini memberi kemampuan untuk bertempur dalam berbagai skenario, baik melawan satu lawan secara langsung maupun menghadapi banyak target sekaligus dalam misi jarak jauh. Dalam hal persenjataan, Rafale adalah pesawat multi-role sejati. Ia mampu membawa berbagai ragam jenis senjata, mulai dari rudal udara ke udara MECA dan Meteor, rudal udara ke darat STALP-EG, bom berpemandu laser GBU-12, hingga rudal anti kapal Ecocide AM-39. Bahkan versi yang dioperasikan Angkatan Udara Perancis mampu membawa bom nuklear taktis ASMPA dengan total 14 titik gantung dan kapasitas muatan mencapai 9,5 ton. Rafale dapat menyesuaikan konfigurasi senjata sesuai kebutuhan misi. Dalam satu penerbangan, ia bisa melaksanakan 2 hingga 3 jenis misi sekaligus, kemampuan yang jarang dimiliki pesawat lain.
Rafael telah teruji dalam berbagai operasi militer nyata. Sejak debut tempurnya pada awal 2000-an, jet ini berpartisipasi dalam kampanye udara di Afghanistan, Libya, Mali, Iraq dan Suriah. Dalam setiap operasi tersebut, Rafael menunjukkan tingkat keandalan tinggi dengan tingkat keberhasilan misi yang impresif. Dalam operasi di Libya, misalnya, Rafael menjadi tulang punggung serangan udara NATO, menghancurkan sistem pertahanan udara dan fasilitas strategis dengan akurasi tinggi. Pengalaman tempur ini memberikan umpan balik berharga yang terus digunakan Dassault untuk memperbaharui perangkat lunak dan sistem avioniknya. Selain performa, salah satu alasan mengapa banyak negara memilih Rafael adalah keandalannya dalam jangka panjang. Pesawat ini dirancang untuk memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan jet tempur generasi kelima dengan interval perawatan yang efisien. Struktur pesawat ini dibuat dari campuran bahan komposit, titanium dan panduan aluminium yang tahan terhadap tekanan ekstrim. Semua ini menjadikan Rafael bukan hanya kuat di medan tempur, tetapi juga ekonomis dalam pemeliharaan. Sebuah faktor penting bagi negara yang ingin mempertahankan armada udara dalam jangka panjang. Rafael juga memiliki varian berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Versi Rafael C digunakan untuk misi darat dengan satu kursi pilot, sementara Rafael B memiliki dua kursi untuk pelatihan dan operasi tempur tandem. Ada pula Rafael M, versi kapal induk yang diperkuat untuk mendarat dan lepas landas dari dek kapal. Kemampuan multivarian ini memperlihatkan betapa fleksibelnya desain Rafael dalam menghadapi berbagai kondisi operasi, dari pangkalan udara darat hingga laut terbuka. Dalam konteks politik dan industri, Rafael memiliki arti penting bagi Perancis. Pesawat ini bukan hanya simbol kekuatan militer, tetapi juga kemampuan industri pertahanan nasional yang mandiri. Setiap komponen utama, dari radar hingga sistem mesin, diproduksi dalam negeri oleh perusahaan-perusahaan Perancis seperti Thales, Safran dan MBDA. Dengan demikian, setiap ekspor Rafael bukan hanya transaksi ekonomi, melainkan bentuk diplomasi strategis yang memperkuat hubungan antar negara. Indonesia termasuk salah satu negara yang menjalin kerjasama dalam konteks tersebut. Penandatanganan kontrak pembelian Rafael pada tahun 2022 disertai dengan komitmen transfer teknologi dan pelatihan pilot serta teknisi di Perancis. Proses ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan teknis dan sumber daya manusia di bidang kedirgantaraan nasional. Meskipun pesawat-pesawat Rafael belum tiba dan masih dalam tahap produksi, kesepakatan ini dianggap sebagai langkah penting menuju modernisasi TNI Angkatan Udara di masa depan. Dari sudut pandang strategis, kehadiran Rafael akan memberikan dampak besar terhadap kemampuan tempur Indonesia. Dengan avionik mutakhir, daya jelajah panjang dan kemampuan membawa berbagai jenis senjata presisi, pesawat ini akan memperluas jangkauan operasi TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan wilayah udara. Selain itu, penggunaan teknologi Eropah juga membuka peluang diversifikasi armada yang selama ini didominasi produk Amerika dan Rusia. Walau begitu, pengadaan Rafael bukan tanpa tantangan. Proses integrasi, pelatihan serta kesiapan infrastruktur di dalam negeri membutuhkan waktu dan investasi besar. Hangar, sistem perawatan serta pelatihan awak darat harus disesuaikan dengan standar baru yang lebih kompleks. Hal ini menjadi pekerjaan panjang yang akan menentukan seberapa efektif Rafael nantinya dioperasikan ketika sudah resmi bergabung dengan armada TNI Angkatan Udara. Namun, terlepas dari semua tantangan itu, langkah Indonesia memesan Rafael tetap memiliki makna strategis yang kuat. Ia menunjukkan bahawa negara ini siap melangkah ke tahap berikutnya dalam modernisasi kekuatan udara. Bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan teknologi, tetapi untuk memastikan bahawa pertahanan nasional mampu beradaptasi dengan perubahan landscape militer global. Rafael sendiri terus berkembang. Dassault Aviation secara berkala memperbaharui perangkat lunak, radar dan sistem peperangan elektroniknya untuk menghadapi ancaman masa depan. Versi terbaru Rafael F4 bahkan sudah dirancang dengan integrasi kecerdasan buatan yang membantu pilot menganalisis situasi dan menentukan keputusan tempur secara lebih cepat. Dengan peningkatan keberlanjutan ini, Rafael diperkirakan akan tetap relevan hingga beberapa dekade ke depan. Dan meskipun Rafael belum benar-benar melintas di langit Indonesia, setiap tahap dalam proses pengadaannya sudah menandai babak baru dalam sejarah pertahanan udara nasional. Jika semua berjalan sesuai rencana, beberapa tahun ke depan, suara mesin M88 akan bergema di pangkalan udara kita, menjadi simbol kemajuan teknologi dan tekad Indonesia menjaga ruang udaranya dengan kekuatan baru yang bernama Rafael.